Hai guys, welcome back to my channel Blindspot TV. Kemarin ini gua kan ada pernah ngomongin tentang satu ungkapan yaitu better than dan perfect. Dimana gua bilang bahwa ungkapan ini kadang-kadang sangat menjerumuskan. Kenapa? Karena seakan-akan mengajak kita untuk melakukan segala sesuatunya itu dengan seadanya aja. Dan gitu, yang penting beres. Tapi kadang kita nggak mikir kualitasnya seperti apa. Jadi yang benar menurut gua itu sebaiknya mungkin kita nggak bisa untuk mendapatkan hasil yang sempurna atau menuntut semuanya sempurna. Tapi menurut gua kita tetap harus aim for perfection. Kalau bisa sempurna bagus ya, tapi kalau nggak bisa tetap harus targetkan kesempurnaan. Karena apa? Karena ketika kita targetin kesempurnaan, walaupun kita gagal pun kita akan tetap menciptakan standar yang tinggi gitu. Jadi sebenarnya goal kita tuh untuk menciptakan standar yang tinggi. Karena apa? Standar yang tinggi itu akan menciptakan hal-hal yang berkualitas lah. Jadi walaupun hasil kita itu nggak sempurna, tapi at least hasil kita tuh nggak pas-pasan. At least hasil kita tuh punya standar yang tinggi. Nah, gue mau analogin hal ini sama suatu hal di agama gue. Jadi gue kan agama Katolik. Aim atau target kita sebagai umat Katolik itu adalah untuk menjadi seperti Yesus, ya. Tapi nggak mungkin gitu kita menjadi seperti Yesus. Karena apa? Yesus itu adalah sosok yang sangat sempurna. Jadi untuk manusia biasa seperti kita, untuk menjadi seperti Yesus benar-benar plek gitu, gua rasa nggak mungkin. Tapi apakah dengan fakta tersebut membuat kita untuk berhenti untuk menjadi seperti Yesus? Enggak kan. Tapi yang paling penting adalah usaha kita untuk menjadi seperti Yesus. Walaupun nanti dengan usaha kita tersebut itu kita nggak mungkin bisa menjadi seperti Yesus, tapi at least karena usaha kita untuk menjadi seperti Dia, kita akan mempunyai standar yang tinggi dalam tingkah laku kita, ya kan? At least kita nggak menjadi umat Katolik yang katanya begitu-begitu aja, ya. Tapi kita menjadi umat Katolik yang mempunyai standar yang tinggi. Jadi kenapa sih gue bahas topik ini lagi? Padahal kan sebelumnya gue udah pernah bahas ya tentang topik ini. Karena mungkin aja di sana ada yang nanya definisi dari standar yang tinggi itu seperti apa sih gitu. Jadi kita tahu dari mana nih standarnya itu udah enough, udah cukup atau udah cukup baik gitu. Nah, untuk gue sendiri, gue ada satu rule atau aturan yang gue sebut dengan nama 80% rule atau 80%, aturan 80%, di mana ketika kriterianya itu udah 80% tercapai, gue akan stop. Di situ menurut gue ini udah good enough atau udah cukup baik gitu. Jadi standarnya udah tinggi, 80% kan di atas 50% ya. Tapi nggak sampai 100%, 100% itu sempurna. Tapi ketika kita udah mencapai 80%, menurut gua tuh udah sangat baik. Contohnya apa? Misal kita mengerjakan suatu project. Kita mau bikin perfect 100%. Tapi kan susah ya. Dan kalau misalnya kita bikin 100%, nggak selesai satu project gitu. Karena kita nggak bisa mencapai yang namanya sempurna. Tapi ketika kita udah ngelihat, kayaknya ini 80% udah masuk kriteria deh. Udah bagus deh. Udah hampir ke sana. Ya udah, it's good enough. Jadi itu dia 80% rule. Contoh lain gimana? Paling gampang gue sering praktekin ini untuk cari parkir ya. Kita kalau cari parkir pasti pengennya depan pintu masuknya persis kan. Nah itu masuknya 100% perfect depan pintu masuk. Kalau lagi siang-siang atau lagi nggak jam sibuk gitu, bisa lah ya kita targetin di parkiran itu bisa gitu. Cuma kalau lagi jam sibuk, menurut gua almost impossible atau hampir tidak mungkin. Yang ada udah pasti itu parkiran kemungkinan besar diambil orang kan, karena semuanya juga nyari di situ dan lagi jam sibuk. Yang ada kalau misalnya kita kayak nargetin di situ terus, yang ada kita akhirnya muter-muter ya, pasti nggak dapet terus akhirnya muter-muter lagi ya. Yang ada makin lama lagi. Jadi yang benar menurut gue adalah pakai rules ini, 80% rule. Ketika
udah cukup dekat dengan pintu masuk ya udah nggak usah cari lagi. Yang penting ini udah masuk dalam standarnya gitu, udah masuk. Mungkin kita bisa juga aplikasikan ke contoh yang lebih serius. Apa? Mencari jodoh, memilih pasangan, ya kan? Kita pasti punya kriteria. Pasangan ideal seperti apa yang kita mau. Nah, menurut gua, kita nggak mungkin dapetin bener-bener kriterianya semua itu 100% kita dapetin. Ya, misalnya kita punya 10 kriteria. Kita pengen orang itu punya 10 kriteria tersebut. Gua rasa agak nggak mungkin. Yang ada kita nggak akan kawin-kawin, kita nggak akan punya pasangan karena kita pengen punya pasangan yang perfect atau sempurna. Tapi menurut gua kita bisa aplikasikan aturan ini. 80% aja cukup, udah good enough. Jadi ketika kamu ketemu orang yang punya 8 kriteria dari 10 kriteria yang sudah kamu tetapkan, itu udah sangat bagus. Settle for him or her. Tapi di lain cerita ya, ada juga yang maksudnya jangan sampai kita settle down for 50% atau yang pas-pasan, yang penting gue punya pasangan. Jadi kriteria cuma 5 dari 10 ya, pas-pasan kita settle down. Jangan juga menurut gue. Tapi itu ya, kita juga harus punya standar. Dan standarnya yang bagus itu menurut gue adalah 80% atau 8 dari 10 kriteria tersebut. Karena apa? Karena kalau kita kayak ngambil yang pas-pasan, hubungannya itu juga akan pas-pasan ya. Hasilnya juga akan pas-pasan. Jadi tetap punya standar yang tinggi, tapi jangan juga cari standar yang perfect atau sempurna ya. Aim for 80%. Jadi 80% atau 80% rule ini sebenarnya emang sebuah mindset juga ya. Jadi kita tuh punya pegangan dalam mengambil keputusan. Kita tahu mana yang udah cukup bagus dan kapan kita harus stop. Karena kalau kita nggak punya pegangan, kita nggak punya standar, yang ada Yang ada jadinya ngambil keputusannya juga ngasal. Dan ya udah pasti hasilnya juga ngasal.